Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang minyak bumi. Nah, pertama-tama perkenalkan dulu. Yang pertama ada Barik, terus ada Evan, ada Farah, ada Hafiz, dan ada Salsa. Yang pertama-tama pengertian akan dijelaskan oleh Barik. Pengertian minyak bumi adalah sumber daya alam yang terbentuk secara alami yang terdiri dari endapan hidrokarbon dan bahan organik lainnya. Minyak bumi dapat menghasilkan minyak mentah yang disuling untuk menghasilkan produk seperti bensin, solar, dan berbagai bentuk petrokimia lainnya. Yang kedua ada pembentukan minyak bumi. Minyak bumi merupakan hasil akhir pengundian bahan-bahan organik yang berasal dari jaringan tumbuhan dan hewan baik yang terdapat di darat maupun di laut. Beberapa bagian jasad renik mengandung minyak. Minyak ini dapat bertahan lama di dalam perut bumi. Bagian tersebut akan membentuk dan akan tersimpan di dalam lumpur dan mengeras terkena tekanan bumi. Kemudian batuan terkubur makin di dalam perut bumi selama jutaan tahun. Tekanan dan panas bumi secara alami akan mengenai batuan sehingga batuan menjadi panas dan mulai mengeluarkan minyak kental. Minyak bumi yang berbentur akan terkumpul di pori-pori batu pasir atau batu kapur. Minyak bumi disebut juga petroleum, berasal dari bahasa Latin petrus artinya batu dan oleum yang artinya minyak. Daerah di dalam lapisan tanah yang kedap air tempatnya terkumpul minyak bumi disebut cekungan atau antiklinal. Lapisan pikuh berupa air tawar atau air asin, sedangkan lapisan diagnosa berupa minyak bumi bercampur gas alam. Lalu ada komposisi minyak bumi yang akan dijelaskan oleh Evan. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar, sekitar 90% hingga 97%, terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Lalu selanjutnya ada proses terjadinya minyak bumi yang akan dijelaskan oleh Farah. Proses terjadinya minyak bumi. Minyak bumi dihasilkan dari matinya hewan dan tumbuhan yang terkubur di lapisan pasir dan bebatuan. Setelah terjadinya penguraian, minyak bumi bergerak lewat batuan berpori, kemudian terakumulasi di lapisan batuan keras hingga menjadi sumber minyak bumi. Senyawa penyusun minyak bumi, alkana, siklokana, dan senyawa aromatik. Di samping itu, terdapat pengotor berupa senyawa organik yang mengandung S, N, O, dan organo logam. Dari hasil distilasi bertingkat diperoleh fraksi-fraksi LNG, LPG, petroleum, ether, bensin, kerosin, solar, oli, lilin, dan aspal. Lalu ada pemisahan minyak bumi yang akan dijelaskan oleh Hafiz. Jadi di sini ada pemisahan minyak bumi. Yang pertama ada desalting. Desalting merupakan proses pembersihan zat mineral yang terkandung dalam minyak mentah untuk mencegah korosi pipa minyak dan mencegah tersumbatnya lubang-lubang di menara fraksinasi. Desalting dilakukan dengan mencampur minyak dengan air. Yang kedua ada destilasi bertingkat, yaitu senyawa-senyawa hidrokarbon yang terdapat dalam minyak mentah dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didihnya yang disebut penyelingan atau destilasi bertingkat. Nah, di sini ada gambar fraksi-fraksi minyak bumi dari hasil destilasi bertingkat.
Lalu ada bahan bakar minyak bumi yang akan dijelaskan oleh Barik. Bahan bakar minyak bumi. Sebanyak 84% minyak bumi diolah menjadi bahan bakar seperti bensin, solar, LPG, aftur, dan minyak tanah. Bahan bakar yang paling banyak digunakan adalah bensin. Berdasarkan kualitasnya, bensin diberi bilangan oktan yang menunjukkan karakteristik pembakaran bensin di dalam mesin. Kualitas bensin dapat ditingkatkan dengan sebagai berikut. Yang pertama ada memperbanyak kadar isooktana, yang kedua menambah kandungan heksana, yang ketiga melakukan proses reforming, yang keempat polimerisasi, yang kelima ada blending. Yang terakhir ada dampak pembakaran bahan bakar minyak bumi dan upaya mengatasinya. Pembakaran bahan bakar dapat terjadi melalui pembakaran sempurna dan tidak sempurna yang menghasilkan gas CO2, CO, oksidasi nitrogen, dan oksidasi logam yang dapat mencemari udara. Upaya mengatasinya bisa diatasi sebagai berikut. Yang pertama, penghijauan. Terus penggunaan EFI bahan bakar, produksi bahan bakar ramah lingkungan. Ada pertanyaan? Izin bertanya. Pertanyaannya, apa penyebab minyak bumi tergolong pada sumber energi yang tidak terbarukan? Ya. Oke, jadi aku izin bertanya. Untuk pertanyaan tentang minyak bumi ini, aku cuma pengen tanya kenapa fraksi-fraksi dalam minyak bumi itu dipisah dan jadi bertingkat gitu. Alasannya kenapa? Oke, terima kasih, Nay. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya sudah. Kalau gitu kita bakal jawab pertanyaan. Oh, belum jawab. Saya akan menjawab pertanyaan Rehan. Kenapa minyak bumi tidak bisa diperbarui? Yang pertama karena minyak bumi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk didapat. Iya. Betul? Betul. Saya izin menjawab pertanyaan Naila dengan pertanyaan mengapa fraksi-fraksi dipisah dan fraksi-fraksi minyak bumi dipisah dan ditingkatkan karena titik didihnya yang berbeda. Benar? Ada lagi kan yang mau nanya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.